Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di dalam mimbar kecil, kiranya Tuhan selalu menyertai kita. Hari ini saya ingin membahas satu tema yang mungkin agak asing di telinga kita, tapi juga mungkin cukup familiar di kalangan anak-anak, remaja atau pemuda. Namanya adalah stonewalling. Nah, ini singkatnya begini Bapak Ibu Saudara, apakah kita pernah melihat atau mengenal seseorang yang merasa kesal, tapi kemudian tiba-tiba menghilang ya dari relasi kita atau dari lingkaran pertemanan kita, gitu, lingkaran pergaulan kita. Nah, hal tersebut bisa menjelaskan secara singkat apa maksud dari stonewalling itu, ya. Merujuk ke salah satu website, definisi dari stonewalling adalah satu tindakan menolak dengan keras untuk berkomunikasi atau selalu menghindar dengan tujuan menghindari rasa malu, rasa bersalah, atau lari dari tanggung jawab. Salah satu karakteristik stonewalling ini adalah seseorang bisa tiba-tiba mengakhiri pembicaraan atau mendiamkan seseorang tanpa penjelasan. Jadi diam aja tanpa menjelaskan sesuatu, tiba-tiba hilang gitu. Bisa juga misalkan seseorang membanting pintu mungkin, atau tidak membalas satu pesan atau chat tanpa sebab. Nah, mungkin kita pernah mengalami orang berkenalan atau punya pengalaman dengan orang-orang yang melakukan hal-hal tersebut gitu. Nah, stonewalling ini bisa berupa yang pertama tidak mau berdiskusi secara baik saat adanya konflik, atau tidak mau terbuka dan jujur membahas alasan sesuatu terjadi, tidak terbuka seperti itu. Yang ketiga, tidak mau tahu pendapat atau sudut pandang orang lain. Yang keempat, tidak mau mencari jalan tengah, tidak mau kompromi terhadap sesuatu. Dan yang kelima, hanya ingin dirinya yang dituruti oleh orang lain. Dan yang terakhir, tidak mau berusaha dan bekerja sama dengan orang lain. Jadi bisa disimpulkan, stonewalling adalah bentuk komunikasi yang kurang sehat atau bahkan tidak sehat. Dan seringkali berawal dari sebenarnya rasa takut dan rasa frustrasi. Seakan-akan semuanya oke-oke aja, baik-baik saja, tetapi itu hanya dilakukan untuk meredam agar tidak terjadi keributan-keributan dalam jangka panjang, seperti itu. Tentu ini tidak baik, dalam artian jika didiamkan, sewaktu-waktu bisa meledak karena masalah dibiarkan begitu saja, didiamkan tanpa ada solusi, ya. Dalam beberapa situasi stonewalling ini dapat tergolong tindakan manipulatif sebenarnya, mendiamkan seseorang sampai mendapat yang dia inginkan, seperti itu, sampai keinginannya dituruti. Hal ini tentu membuat yang didiamkan orang lain merasa tidak tenang, ya, merasa tidak punya pilihan lain, harus nurutin aja apa maunya. Nah, mungkin kisah Yunus di dalam pasal 4 bisa menggambarkan sedikit banyak, walaupun tidak persis, tentang konsep stonewalling ini. Di dalam Yunus 4 ayat 1 dikatakan, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Di ayat 2, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Lalu Allah menjawab Yunus di ayat yang keempat, tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Lalu di ayat 5, Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu.
Dalam teks ini Yunus marah lalu tiba-tiba pundung tanda petik gitu ya, dia marah kepada Allah dan ya diam menantikan apa yang terjadi, seperti itu. Lalu menariknya, di ayat-ayat setelahnya Allah sendiri tanda petik, kalau stonewalling itu berlindung di balik batu begitu ya, Allah menghancurkan batu itu gitu ya. Di ayat 10 kitab Yunus berkata, lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Ayat 11, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, dan seterusnya dan sebagainya. Jadi Allah di sini mendidik dan mengajar Yunus, menarik Yunus dari tempat persembunyiannya seperti itu. Bahwa ketika Allah menumbuhkan pohon jarak dan itu menyukakan hati Yunus, yang dimana Yunus tidak mengeluarkan usaha sedikit pun atas pohon jarak itu gitu ya. Itu adalah pemberian Allah dan dia begitu bersyukur, dia begitu menyukai, senang dengan pohon jarak itu, terlebih lagi Tuhan terhadap bangsa Niniwe. Dan yang menarik, kisah Yunus ini adalah sebuah kisah yang terbuka, open-ended story. Cerita Yunus ini kalau dikatakan seperti film-film mungkin belum usai gitu ya. Ceritanya masih ngegantung gitu. Dan diakhiri dengan satu pertanyaan yang sebenarnya belum terjawab seperti itu. Kita tidak diceritakan apakah Yunus ini kemudian berbalik, meminta maaf kepada Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan, tidak diceritakan, ataukah dia tetap marah, tidak diceritakan juga. Nah, cerita yang terbuka ini mengundang saya dan Bapak Ibu pembaca kitab ini untuk juga berandai-andai atau melanjutkan kisah Yunus seperti itu. Kalau kita ada di dalam posisi itu, kita marah, kita diam, tiba-tiba menghilang, dan Allah menunjukkan bahwa Allah penuh kasih, maka apa yang akan kita lakukan? Kiranya firman Tuhan ini membuat kita berefleksi bahwa komunikasi itu bisa dilakukan dengan baik, dengan terbuka, dengan jujur terhadap diri sendiri. Lalu kita belajar juga untuk memberi ruang terhadap dialog seperti itu, Bapak Ibu. Tidak buru-buru marah dan menghilang, tetapi juga mungkin bisa mengkomunikasikan dan mencari jalan yang terbaik seperti itu. Lalu bagaimana kalau sebenarnya kita yang menjadi korban dari stonewalling ini? Gitu. Yang menarik adalah tentu kita perlu berusaha mengkomunikasikan secara baik-baik terhadap orang yang mungkin menghilang itu, dan kita bisa menebak mungkin kemungkinan masalahnya ada pada diri dia sendiri. Jadi kuncinya adalah kita menjaga hati kita seperti itu. Jangan dimasukkan ke dalam hati, dan mungkin ada ruang pembelajaran juga bagi orang itu gitu. Jadi kita jangan menghukum diri kita sendiri dengan menimpakan segala sesuatu karena salah kita gitu ya. Mungkin dia menghilang gara-gara saya dan lain sebagainya. Tidaklah demikian. Kita bisa mengutarakan apa yang kita inginkan, lalu kita juga bisa menurunkan ego kita demi terciptanya komunikasi yang baik. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Demikianlah mimbar kecil pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang menyapa kami hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh terus-menerus belajar membangun komunikasi yang sehat dengan sesama kami, sehingga bisa tercipta kesepahaman yang baik, dan juga persatuan yang baik, dan kami bisa bahu-membahu melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah,
yang